Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Febriani dari 12 TAP 2. Di sini saya akan memberikan secara ringkas materi tentang sejarah pramuka di dunia. Bagian A, pendahuluan. Pendidikan kepramukaan. Bagian A, pendahuluan. Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu diketahui sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Bagian B, riwayat hidup Baden-Powell. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang riwayat hidup Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan menarik di antaranya. Karena ditinggal bapaknya sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya. Dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga disukai oleh teman-temannya. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Didi Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Age to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikan dengan baik. William Smith, seorang pemimpin Boys Brigade di Inggris, minta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau. Kemudian dipanggil dari 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris. Diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea. Pada tanggal 25 Juli 1907, selama 8 hari. Tahun 1910, BP pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir yaitu Letnan Jenderal. Pada tahun 1912 menikah dengan Olaf St. Clair Somes dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapatkan titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Kita masuk kepada bagian C, yaitu sejarah kepramukaan sedunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Bisa dilihat di sebelah kiri. Ini adalah buku yang ditulis oleh BP. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lainnya yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau yaitu Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatan. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala.
tahun 1918, beliau membentuk rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampahnya menuju pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Bisa dilihat tahun ke tahun. Untuk tahun 1979 Jambore di Neisbour, Iran, tetapi dibatalkan karena Iran dan Irak sedang berperang. Kita lanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren, beliau mendapat sebidang tanah di Kingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatannya di London, Inggris. Pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 9 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Hubert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nielsen, Inggris, Major D.C. Spry, Kanada. Pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Land. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Nigi sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk bagian D, WOSM. Organisasi Kepanduan Sedunia atau World Organization of the Scout Movement adalah organisasi dunia non-pemerintah yang menaungi gerakan kepanduan di seluruh dunia. WOSM didirikan pada tahun 1920 dan memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss. Keberadaan WOSM juga tidak bisa dipisahkan dari mitranya, Asosiasi Kepanduan Putri. Misi WOSM adalah memberikan kontribusi untuk mendidik orang muda melalui sistem nilai berdasarkan janji pramuka dan hukum pramuka, untuk membantu membangun dunia yang lebih baik di mana orang terpenuhi diri sebagai individu dan memainkan peran kontribusi dalam masyarakat. Sebagai organisasi dunia, WOSM diatur berdasarkan region. Untuk bagian E, arti lambang WOSM. Fleur de lis adalah nama Prancis untuk bunga lili pada masa kejayaan Eropa. Lambang ini digunakan oleh banyak kerajaan, antara lain Prancis pada masa pemerintahan Charlemagne. Lambang itu juga digunakan oleh para kesatria Templar. Lambang yang sama digunakan oleh WOSM, yaitu lambang pada kompas mawar sebagai penanda arah utara. Makna inilah yang digunakan oleh WOSM, yaitu makna seorang pandu untuk petunjuk arah ke jalan kebaikan. 3 helai daunnya adalah melambangkan 3 kewajiban seorang pandu: kewajiban terhadap Tuhan dan negaranya, terhadap sesama hidup, dan terhadap janji pandunya. Dan lingkaran tali bersimpul mati melambangkan ikatan persaudaraan internasional yang erat. Jadi semua pandu bersaudara. Secara umum diuraikan sebagai 1. Kompas melambangkan suatu peringatan bagi pandu agar selalu berbuat kebenaran dan dapat dipercaya seperti
fungsi kompas, serta tetap menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan. 2. Trefoil atau bunga dengan 3 ujung melambangkan 3 janji atau Scott Promise. 3. 2 bintang melambangkan anggota pandu berupaya untuk dapat memberikan penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. 4. Tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati, melambangkan bahwa sesama pandu mengadakan hubungan persahabatan dan persaudaraan antar pramuka di seluruh dunia. 5. Warna putih melambangkan jiwa yang berhati suci, sedangkan warna dasar ungu melambangkan bahwa pandu memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi atau memberikan materi ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan patuhi prokes. Stay healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.